Hai, ini saya Syamsul Alam dari syamsulalam.net. Di video ke-6 kita tentang Scrapbox. Kali ini kita bakalan bicara tentang gimana caranya ngolah data atau URL yang baru saja kita harvest di Scrapbox. Jadi, ada sangat banyak fungsi dari ngolah data di Scrapbox ya, dan juga ada sangat banyak tombol yang bisa kita tekan ya, dan ini masing-masing punya fungsi mereka sendiri-sendiri gitu ya. Jadi saya kalau mau menjelasin satu-satu fungsinya tentang Scriptbox ini saya bisa gila gitu ya, karena sangat banyak sekali fungsinya. Tapi ya gak peduli lah, kita bakalan bahas satu persatu dari tombol awal ini ya. Jadi setelah kita nge-script kemudian kita dapat hasil 20 URL atau 100 URL, 200 URL atau 1000 URL atau lebih gitu ya. Kita bisa kita bisa filter gitu ya. Kita bisa filter URL yang kita peroleh tadi itu, dan kita bisa buang duplikat URL. Jadi sering kali ya, misal kalau kita pakai beberapa keyword, banyak keyword sekaligus gitu ya. Misalnya saya nge-script keyword nih, kemudian saya dapat misal 200 keyword gitu. Kemudian apa itu namanya? Saya nge-script dengan custom footprint yang sama, itu besar kemungkinan biasanya ada apa itu namanya? Ada beberapa hasil gitu ya, beberapa persen hasil yang merupakan duplikat URL atau duplikat domain gitu ya. Biasanya kalau cuman duplikat domain biasanya nggak saya remove ya, saya biarkan. Tapi eh, ada kalanya kita juga butuh untuk nge-remove yang punya yang duplikat domain ya. Jadi punya domain sama. Jadi misalnya apa itu namanya, post dari misalnya ada misalnya satu. Jadi maksudnya duplikat domain itu ada satu situs gitu ya. Hai, ini saya Syamsul Alam dari syamsulalam.net. Di video ke-6 kita tentang Scriptbox ini kita bakalan bicara tentang cara ngolah data dari URL yang berhasil kita script atau kita harvest lewat Scriptbox gitu ya. Dan untuk materi olah data ini ada sangat banyak hal yang bakalan saya cover ya. Saya sebenarnya agak terdemotivasi ya untuk bahas tentang hal ini, karena ada sangat banyak sekali yang perlu kita bahas. Tapi gak ada gunanya komplain. Saya bakalan coba langsung jelaskan aja satu-satu, mulai dari tombol paling atas ini. Jadi seringkali misalnya gini nih. Nah, ini adalah tombol remove atau filter gitu ya. Seperti namanya, gunanya adalah untuk ngebuang URL yang kita tidak mau ya, atau mungkin untuk ngefilter URL gitu. Jadi misal kita nggak mau URL yang mengandung kata tertentu, misalnya kita nge-script gitu ya, kemudian ternyata ada katutan situs-situs porno. Nah, kita bisa buang situs apa itu namanya, URL yang mengandung kata-kata porno tadi menggunakan fungsi remove atau filter ini, dan ada dan ada di sini gitu ya. Dan ada di sini gitu fungsinya. Jadi saya bakalan coba bahas satu-satu gitu ya. Ini mungkin bisa jadi satu video sendiri. Oke lah. Jadi fungsi yang pertama dan kedua ini adalah remove duplicate URL dan remove duplicate domains. Jadi ada kalanya kalau misal kita nge-script pakai Scriptbox gitu ya, dan kita masukkan keyword sangat banyak gitu ya. Misalnya saya nge-script keyword gitu ya, saya nge-script keyword. Kemudian saya misal dapat 200 keyword gitu ya. Saya dapat 200 keyword di sini, kemudian saya mulai nge-harvest pakai custom footprint yang sama. Itu besar kemungkinan kita biasanya dapat URL duplikat gitu. Kita bakalan sering dapat URL duplikat karena jumlah situs itu terbatas gitu ya. Jumlah situs itu terbatas, tapi apa itu namanya? Tapi kita script berkali-kali dengan keyword yang berbeda gitu. Jadi seringkali nanti bakalan ada URL yang sama gitu ya. Nah, gunanya remove duplicate URL itu adalah untuk memastikan bahwa nggak ada URL yang sama persis di hasil di sini gitu ya. Jadi ini adalah tombol yang sangat berguna sekali gitu ya. Ini fungsi yang sangat berguna sekali untuk memastikan bahwa di list URL yang kita harvest itu nggak ada situs yang sama persis gitu ya, nggak ada halaman yang sama persis gitu ya, karena nggak ada gunanya kita punya dua list yang sama gitu ya. Dan dan di bagian bawahnya ini adalah remove duplicate domains. Jadi ini
agak sama kurang lebih dengan remove duplicate URL, cuman bedanya kalau remove duplicate URL itu dia ngebuang URL yang sama persis gitu ya. Dia ngebuang URL yang sama persis. Tapi kalau remove duplicate domain itu kalau ada halaman yang berbeda gitu ya. Halamannya berbeda tapi berasal dari domain yang sama, nanti Scriptbox bakalan buang salah satu gitu ya. Bakalan buang sampai cuma tersisa satu gitu. Intinya seperti itu. Jadi saya agak jarang ya pakai remove duplicate domains ini, tapi kadang saya juga pakai gitu ya kalau misal saya butuh eh, kalau saya misal butuh link saya tersebar gitu ya, tersebar di banyak domain gitu, nggak cuma dari domain yang sama terus-terusan gitu ya. Saya biasanya pakai remove duplicate domains, tapi saya relatif jarang pakai remove duplicate domain ini. Dan juga di bagian bawah. Nah, jadi Anda sekarang setidaknya sudah tahu ya apa gunanya remove URLs containing. Remove URLs not containing ini sama saja, cuman fungsinya kebalikannya gitu ya. Kemudian untuk yang remove URLs containing entries form, ini fungsinya adalah untuk nge-remove URL yang mengandung kata dari file tertentu gitu ya. Jadi misal anda punya file gitu ya, Anda punya file txt yang isinya itu daftar kata-kata porno gitu ya, daftar kata-kata buruk gitu ya. Jadi eh, Anda bisa pakai fungsi ini gitu ya untuk apa ya, untuk memasukkan, untuk melakukan hal seperti ini ya, untuk melakukan remove URL containing ini, tapi berkali-kali untuk kata yang berbeda-beda gitu ya. Kalau anda lakukan satu persatu seperti ini kan bisa gila ya kan ya. Kalau misal Anda nge-script puluhan ribu URL gitu ya, kemudian Anda ingin bersihkan list tersebut dari kata-kata yang Anda nggak suka, kan kalau Anda misal apa itu namanya pakai pakai fungsi ini kan bisa lama gitu ya. Jadi ini ada fungsi remove URL containing entries form gitu ya. Saya nggak bakalan demonstrasikan ya, Anda silahkan coba sendiri. Kemudian di sini ada trim URL to last folder. Jadi ini gunanya adalah untuk memotong URL sampai folder paling akhir ya. Jadi untuk apa itu namanya, untuk contoh kita kali ini nanti bakalan dihapus URL-nya, nanti bakalan dihapus sampai folder terakhir yaitu folder 2013. Jadi kita bakalan coba aja trim URL to last folder. Nah, oh ternyata enggak ya. Ternyata sampai folder ini, sampai folder 10. Jadi apa itu namanya? Dia bakalan motong URL, bakalan ya merapikan URL sampai apa itu namanya? Sampai folder terakhir gitu ya. Kemudian nah ini juga ada remove URL longer than xxx karakter. Nah, di sini ini gunanya adalah untuk ngebuang URL yang lebih panjang dari berapa karakter gitu ya. Jadi saya nggak pernah pakai fungsi ini, tapi intinya ini gunanya adalah untuk apa itu namanya, untuk ngilangin URL yang karakternya panjang-panjang. Biasanya kalau karakternya panjang-panjang itu biasanya apa ya, link download atau link afiliasi atau semacamnya gitu ya. Jadi biasanya nggak bisa kita komentari atau nggak bisa kita jadikan ladang backlink gitu ya. Jadi ini gunanya adalah untuk seperti itu. Dan kemudian ini ada remove subdomain from domain. Jadi biasanya kita nge-script gitu ya, kita misal nge-script misal kita nge-script situs tertentu gitu ya, dan ternyata situs tersebut dia punya forum gitu, dan forumnya diletakkan di subdomain. Jadi guna dari fungsi ini adalah untuk nge-remove subdomain dari domain gitu. Jadi cuman disisakan domain halaman-halaman yang ada di domain utama saja gitu ya. Jadi saya harap Anda mudeng gitu ya. Ini juga saya sangat jarang sekali pakai gitu ya. Saya sangat jarang sekali pakai. Jadi Anda bisa eksperimen sendiri. Coba kita tekan saja tombol ini. Oke, apa itu namanya? Jadi nggak ada yang terjadi ya. Jadi apa itu namanya? Sepertinya Scriptbox tidak menganggap ini semua adalah subdomain gitu ya. Kemudian ini juga ada remove URL with extension tertentu. Jadi wah, ini sangat-sangat berguna sekali gitu ya. Jadi Anda sering kali
Anda mungkin kalau nge-script itu seringkali Anda juga nge-script file-file seperti misalnya file MP3, file PDF gitu ya, file-file JPEG seperti ini, seperti yang bisa Anda lihat di sini. Dan fungsi ini memungkinkan Anda untuk menghapus file-file seperti ini gitu dari apa itu namanya, dari hasil pencarian Anda, dari hasil harvest Anda gitu ya. Jadi itu tadi adalah itu tadi kurang lebih adalah fungsi dari tombol remove filter ini. Dan nggak nyangka ya ternyata satu tombol ini bisa jadi satu video tersendiri gitu ya. Dan oke lah oke lah kita bakalan lanjut aja ya karena masih 10 menit videonya. Nah, ini juga ada tombol trim turut ya. Jadi ini kurang lebih sama aja kayak trim URL to last folder, cuma ini bedanya trim turut itu adalah dia bakalan motong sampai domain utama aja gitu ya. Jadi kita bakalan demonstrasikan ya, saya bakalan klik tombol ini dan nanti bakalan kepotong cuma sampai domain utama saja, yaitu trik SEO simple.blogspot.com. Jadi coba kita tekan yes. Dan ya, seperti yang bisa Anda lihat sekarang semua folder dan subfoldernya sudah dipotong ya oleh Scrapbooks, dan sekarang hanya tinggal domain utama saja yang ada di sini gitu ya. Kemudian untuk fungsi cek page rank ini kita bakalan bahas di video selanjutnya deh. Jadi terima kasih karena Anda sudah nonton sampai video ke-6 ini. Di video kita selanjutnya kita bakalan bicara tentang cek page rank ini ya. Kemudian tips yang apa itu namanya, tips yang perlu Anda ketahui untuk ngecek page rank dalam jumlah banyak tanpa IP Anda di-ban oleh Google, sekaligus fungsi cek index ini. Jadi stay tune untuk video saya yang selanjutnya. Saya Syamsul Alam dari syamsulalam.net. Yuk kita langsung ke video selanjutnya dan salam senyum.